Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran jaringan komputer. Yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai bagaimana cara konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Tapi yang akan kita fokuskan adalah kepada implementasi di bilangan IP address. Nah, sebelumnya apa sih bilangan biner? Jadi bilangan biner itu bilangan yang hanya terdiri dari dua angka saja, yaitu 0 dan 1, atau logika 1 dan logika 0. Sedangkan bilangan desimal yang sering kita gunakan saat ini itu pencacah 10, ya, dari 0 sampai dengan 9. Nanti setelah 9 ada 10, 11 dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya IP address itu nanti tersusun atas 4 oktet atau 4 oktav atau 4 bait, di mana 1 oktet atau 1 bait itu terdiri dari 8 bit. Nah, 8 bit itu apa? 8 bit itu artinya 8 digit. Jadi ada 8 susunan angka, entah itu 1 atau 0 atau gabungan 1 dan 0. Ini IP. Jadi kalau kita pernah melihat susunan IP, contohnya 192, kemudian 168, 1.1 misalnya. Nah, ini artinya bahwasanya IP itu terdiri dari 4 oktet. Oktet pertama, kedua, 3, dan 4. Nah, kita sepakati saja, kemungkinan nanti saya juga menggunakan istilah oktet, tapi juga bisa menggunakan istilah bait. Bait 1, 2, 3, 4. Tapi yang jelas 1 oktet atau 1 bait itu terdiri dari 8 bit atau 8 digit angka, di mana digit angka itu hanya terdiri dari bilangan 1 atau bilangan 0. Oke, sekarang saya akan contohkan begini. Ada satu bilangan 8 bit dengan logika 1. Jadi logika 1 ini jumlahnya ada 8 bit, sehingga kalau saya tuliskan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8 bit dengan logika 1. Jadi logika itu nanti bisa campuran 1 dan 0, entah 0-nya di mana atau 1-nya di mana saja. Nah, untuk membaca 8 bit ini, maka di sini di atas akan saya beri keterangan. Di sini adalah bit pertama, bit kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi membacanya dari kanan ke kiri. Nah, masing-masing urutan bit ini mempunyai nilai. Ini dimulai dari 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Nah, kalau kita terjemahkan, kita pangkatkan, sehingga 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Di sini 2 pangkat 1 ya 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 1.
Nah, ini penerjemahan dari 8 bit dengan logika 1. Jadi sekali lagi, logika itu tidak hanya 1, bisa campuran 0 dan 1. Nah, seandainya ada susunan 8 bit dengan logika 1 seperti ini, maka bisa diterjemahkan atau dikonversi ke dalam bilangan desimal, itu tinggal menjumlahkan. Jadi 1 tambah 2 tambah 4 sampai dengan 128, ini kalau dijumlahkan itu nilainya 255. Nah, ini kalau logikanya 1, ada 8 bit. Jadi ingat, tutorial ini, pelajaran ini kita implementasikan ke perhitungan IP address. Tetapi akan mempunyai prinsip yang sama, nanti bitnya berapapun cara menghitungnya sama. Entah nanti 10 bit atau 3 bit atau hanya 2 bit. Jadi caranya sama. Nah, kemudian akan saya contohkan lagi, misalnya begini. Contoh yang kedua, bilangannya adalah 1, 1, 1, kemudian 0, 0, 1, 1, dan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bit, tetapi susunannya seperti ini. Nah, ini berbentuk biner. Sehingga kalau diterjemahkan ke bentuk desimal, kita tinggal mengkonversinya saja sesuai dengan urutan bit 1 sampai 8 ya. Jadi nilainya itu adalah yang ini 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 7. Ini sama kita letakkan di bawahnya ya, biar mempermudah dalam hitung. Misalnya di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Nah, kemudian apakah akan mempunyai nilai yang sama dengan contoh yang pertama? Tentu saja tidak. Nah, untuk menerjemahkan ini, maka yang dihitung hanya yang berlogika 1, yang mempunyai nilai 1. Yang mempunyai nilai 0 tidak perlu diterjemahkan. Jadi di sini ada 3 0 itu tidak perlu diterjemahkan. Tapi bisa saja kita tulis, tetapi nanti tidak kita jumlahkan ya. Oke. Di sini berarti tidak usah. Nah, di sini ada nilai 1, 2 pangkat 1, nilainya 2. Di sini 4. Ini tidak perlu, 3, 2. Kemudian di sini 6, 4, dan terakhir 1, 2, 8. Nah, kemudian kita tinggal menjumlahkan saja. Di sini kita tinggal menjumlahkan saja, sehingga hasilnya adalah 230. Nah, ini cara konversi dari bilangan biner 8 bit menuju ke bilangan desimal. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Jadi yang diketahui adalah nilai desimalnya. Di depan tadi kita contohkan ada IP 192. Nah, kalau 192 ini kita terjemahkan menjadi bilangan biner bagaimana? Nah, ya kita tinggal mencari susunan angka-angka ini supaya angka yang ada di sini kalau dijumlahkan itu nilainya 192. Jadi kita perlu berpikir di sini, di antara 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 itu kalau kita pilih angka-angkanya yang mana saja, yang kalau kita jumlahkan itu hasilnya 192. Maka dapat diketahui untuk memperoleh 192, maka ya kita tinggal menjumlahkan 128 dengan 64. Ini sudah menjadi 192. Sehingga
yang mempunyai logika 1 itu hanya di bit ke 7 dan 8. Sehingga angka satunya itu hanya di bit ke 8 dan bit ke 7. Karena yang mempunyai nilai 128 dan 64. Nah, 6 bit sisanya ya kita tinggal isi dengan 0. Ya, tinggal isi aja dengan bilangan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Ini adalah totalnya 8 bit. Nah, ini kalau dibalik dari desimal menuju ke biner. Jadi mau susunan berapa bit ya tergantung ya. Kalau mau disusun dengan 10 bit ya tinggal nambahi 2 bit 0 ya. Jadi tergantung susunannya. Berhubung IP address versinya 4 maka ya cukup 8 bit. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami. Kemudian contoh yang selanjutnya kita implementasikan ya, misalnya di sebuah alamat IP address. Oke, sebaiknya kalau menonton video ini sambil membawa kertas dan pulpen untuk sambil mencoret-coret. Sekarang kita contohkan ke alamat IP-nya. Misalnya ada alamat IP 192.168.532. Nah, sekarang akan kita ubah menjadi bilangan biner. Ini kan desimal ya. Sekarang susunan IP address ini kita ubah ke bilangan biner. 192 sudah kita kerjakan tadi. Nilainya adalah 1, 1, nolnya 6, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 168 itu kalau disusun menjadi bilangan biner bagaimana? Oke, kita isikan dulu urutannya. Bit ke 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang paling kiri tadi isinya 128, di sini 64, 32, terus 16, 8, 4, 2, 1. Ini kalau dibuat tabel ya tidak apa-apa ya, silahkan saja. Jadi tekniknya ya monggo, tapi lebih baik dihafalkan ya. Nah, untuk membentuk angka 168 kita cari saja angka-angka dari bit ke 8 sampai 1 ini atau bit ke 1 sampai 8 sehingga menyusun angka 168. Nah, kalau dijumlahkan 168 berarti misalnya 128 ditambah dengan 40 berarti ya. Untuk membentuk 168 itu berarti 128 ini ditambah dengan 40. Oke, ini saya coret dulu. 128 ditambah dengan 40. 40 itu berarti 32 ditambah 8. Nah, sehingga yang mempunyai logika 1 itu di bit ke 8, 6 dan 4. Sisanya 0. Nah, kalau kita tuliskan di sini berarti bit ke 8-nya 1, bit ke 7-nya 0, bit ke 6-nya 1, bit ke 5-nya 0 lagi, bit ke 4 1, 3, 2, 1, 0 semua. 1, 2, 3. Nah, ini yang 168. Kemudian yang selanjutnya angka 5. Oke, angka 5 itu kalau kita susun ya tinggal 4 ditambah dengan 1. Berarti sisanya 0. Sehingga bit ketiga dan 1 itu nilainya 1, yang lain 0. Hingga 1, 2, 3, 4, 5 itu 0 semua. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bit ketiga itu 1, bit kedua 0 dan bit pertamanya juga 1. Nah, ini angka 5.
Kemudian angka 32. Sebentar, ini saya geser dulu ya, biar tidak menendang di sebelahnya. Nah, sekarang kita 32 itu ya cukup ini aja. Jadi cukup yang sini saja, cukup yang lain 0. Berarti bit 870 54321 juga 0. Yang bernilai 1 hanya di bit ke-6 saja. Sehingga di sini 1 2. Nah, yang bit ke-6 1, sisanya 0. 1 2 3 4 5. Nah, sehingga IP address dengan alamat desimal 192.168.532 kalau dibentuk ke biner maka akan menjadi seperti ini. Dan setiap oktet, setiap byte itu dipisahkan dengan tanda titik. Nah, kenapa kok dibutuhkan pengetahuan tentang perubahan biner ke desimal atau sebaliknya? Karena itu nanti akan kita gunakan dalam perhitungan bilangan subnet. Nah, bilangan subnet itu biasa ditandai dengan bilangan CIDR ya. Bilangan CIDR. Contoh IP yang di atas misalnya 192.168.5.32/24. Nah, bilangan CIDR itu yang ini, /24. /24 itu artinya adalah 24 bit yang kemudian disusun ke dalam 4 oktet, ke dalam 4 byte susunan seperti IP. Jadi 24 ini artinya logikanya logika 1 bukan 0 ya. Jadi 24 bit dalam biner. Bit itu adalah binary digit. Jadi 24 itu artinya 24 bit dalam bilangan biner. Sehingga bisa kita susun 24 itu artinya seperti ini. Angka 1 atau logika 1 itu jumlahnya ada 24. Sehingga kalau dituliskan jadi seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Setiap 8 bit itu di stop, dipisahkan dengan tanda titik. Ini baru 8 ya, ditambah 8 lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 kurang 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini sudah 24. Kemudian oktet yang keempat atau byte yang keempat berarti angkanya 0 karena sudah terpenuhi 24 bit di sini. Sehingga di sini tinggal menuliskan 0 sebanyak 8 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini contoh bilangan CIDR. Kemudian nanti ada contoh lagi misalnya /15. Oke, berarti /15 itu artinya ya 15 bit. Ada 15 angka dengan logika 1. Ya sama caranya. Kita susun menjadi 4 oktet atau 4 byte. 1 2 3 4 5 6 7 8 kurang 7 ya, kurang 7 bit. Sudah ada 8. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, harusnya 8 bit, berarti sisanya 0. Nah, di sini juga sehingga tetap jumlahnya itu 8 bit. Tetapi yang berangka 1 hanya 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Sisanya 0. Ini juga 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau kita terjemahkan menjadi bilangan desimal, karena ini di oktet pertama ya, di byte pertama isinya angka 1 full, maka ya di sini nilainya 255 titik. Nah, yang di sini
yang bit ke 1, bit pertama 0, sehingga tidak ada nilainya. Ya tinggal mengurangi 1 ya. 255 kurangi 1, 254. Atau kalau pengen jumlahkan ya 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2, maka hasilnya 254. Titik di sini 0 dan titik 0. Nah, inilah bagaimana cara konversi bilangan biner ke desimal atau desimal ke biner, kaitannya dengan penerapannya pada bilangan IP address. Sehingga nanti kalau mendapatkan teori tentang IP address, kok di sana ada bilangan biner yang banyak satunya, banyak nolnya, kok tahu-tahu berubah menjadi angka seperti itu. Inilah cara merubahnya. Baik, sekian saja teori singkat tentang konversi bilangan biner menjadi desimal atau desimal ke bilangan biner untuk keperluan IP address. Dan jangan lupa untuk membuka channel saya ini, karena saya tidak fokus pada satu pembelajaran, ada banyak sekali. Mungkin dari beberapa playlist yang saya telah buat, ada yang bermanfaat untuk Anda sekalian dan bisa Anda bagikan kepada orang lain. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.